Halo, ketemu lagi dengan saya di Lopins Audio. Kika Z lagi nih. Minggu-minggu kemarin sempat bingung mau pilih Kika Z yang mana. Soalnya banyak sekali pilihannya untuk yang 50 ribuan. Ada yang nyaranin Kika Z ini dan itu. Tapi ujung-ujungnya saya pilih ini nih, Kika Z AK7. Box dan isinya sama banget dengan Kika Z yang sebelumnya saya ulas. Jadi tidak banyak yang bisa saya bahas di sini. Langsung saja bahas ke fisiknya. AK7 ini dijejali 10 mm single dynamic driver. Beda dengan SK7 dan SK3 yang ukurannya 11,6 mm. Housing atau selnya menggunakan bahan plastik. Cuma desain AK7 ini ganteng sih. Sudut-sudutnya kayak berlian. Beda dengan kebanyakan Kika Z yang sudah saya ulas. Tapi ini mirip banget sih dengan brand sebelah. Entahlah, saya gak mau bilang ini jiplak. Mungkin ada kerjasama. Pilihan warnanya sedikit, hanya dua, yaitu abu-abu yang ini dan yang silver. Ear tipsnya juga sama dengan SK3. Nah, ini housing atau selnya lebih kecil dibandingkan dengan kebanyakan Kika Z. Ini saya bandingkan dengan housingnya SK3, bisa teman-teman lihat, emang lebih kecil. Tapi nozzle-nya AK7 ini lebih pendek. Beda dengan SK3, SK7, AK6 atau PK4 yang ukurannya sama. Jadi untuk fittingnya ini pas banget di telinga saya. Berasa nggak pakai IM. Tapi karena nozzle-nya lebih pendek, jadi di telinga saya kurang ngesil. Kabelnya juga sama dengan SK3, begitupun dengan kualitas mic-nya, sama aja. Namun saya lupa gak sempat rekam kualitas mic-nya AK7 ini, jadi gak ada contohnya. Dan unitnya sudah tidak ada, tapi saya sudah coba untuk telepon. Jadi kalau teman-teman penasaran, dengan hasil rekaman mic-nya bisa cek ulasan SK3. Hasilnya sama aja sih. Di bagian jack, AK7 ini desainnya sedikit beda walaupun sama-sama L-shape. Ada hiasan kayak cincin emas, kelihatan lebih bagus, tapi bahannya sama aja. Tonal Kika Z AK7 ini apa ya? Menurut saya dark alias gelap. Beda dengan SK3, SK7 maupun AK6X. Bassnya gede, bumi dan lambat kayak AK6X yang awal. Tapi ini rasanya lebih. Bassnya emang cukup deep, tapi artikulasinya kurang jelas. Tonjokan bassnya sih udah cukup mantep buat bass head. Hanya saja bassnya ini masuk ke bagian mid dan terasa madi. Untuk bagian mid, AK7 ini cukup tebal, tapi untuk vokalnya agak ketutupan bass. Dan suaranya kayak ketahan. Intinya untuk bagian mid dan vokalnya tidak terasa lepas. Pada bagian high-nya AK7 ini gimana ya? Mendem kalau bahasa sini. Dengan detail yang agak ngumpet karena ketutupan bass. Beda dengan SK3 yang cukup detail dengan suara yang lebih open. Lebih ngencering istilahnya. Karena memang SK3 ini tonalnya V-shape. Soundstage AK7 ini agak sempit dengan separasi atau pemisahan alat musiknya yang agak numpuk di tengah. Jadi gak ada lagi yang bisa saya bahas mengenai teknikalitas AK7 ini. AK7 ini memang di luar ekspektasi saya sih. Maksudnya ekspektasi di sini yaitu saya berharap AK7 ada sedikit peningkatan. Ya minimal sedikit peningkatan di tuningnya dibanding kakak-kakaknya yaitu AK6 dan AK6X. Tapi ternyata malah ada penurunan. Jadi menurut saya Kika Z SK3, SK7 dan AK6X jelas lebih baik. Jujur saja saya cukup kecewa sih dengan sound quality-nya AK7 ini. Kecuali modelnya yang memang stylish dibandingkan Kika Z yang sudah saya ulas. Entah saya dapat unit yang kisinya jelek, atau emang tipikal soundnya begini. Tapi ini hanya opini telinga saya sih. Dan tetap percaya sama telinga masing-masing.
Oke, segitu saja yang bisa saya ulas untuk KIKA-Z AK7 ini. Sampai jumpa lagi di next video, dan salam Lopins Audio.